Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan di tengah pelemahan dalam untuk indeks harga saham gabungan. Anda pernah saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa dari emiten minyak mentah ada Elsa direkomendasikan buy on weakness dengan support yang bisa diperhatikan di 386 resisten hingga ke 438. Energi juga direkomendasikan buy on weakness dengan supportnya di 200, resisten hingga ke 302. Kemudian ada PGEO direkomendasikan buy dalam hal ini, supportnya bisa diperhatikan di 1150 dan resisten hingga 1650. Selanjutnya yang terakhir dari consumer, ada Unilever ini juga direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 3460 dan resisten hingga ke 4200. Ada Elsa, Energi, PGO dan Unilever dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak William Wibowo, Technical Analyst PT Kanaka Hita Solvera. Pak William, pas saham pilihan yang Anda rekomendasikan, yang pertama ada Elsa. Hari ini rata-rata emiten minyak mentah mengalami tekanan, termasuk juga Elsa. Pak William, analisis secara teknikal, pertimbangan sehingga Elsa masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Ya, baik. Untuk saham Elsa memang hari ini mengalami koreksi ya, namun saya pikir koreksinya masih dalam batas wajar. Dan perlu diingat pula sejak kira-kira di pertengahan April sampai Mei lalu, harga Elsa ini sudah berada di fase uptrend-nya. Jadi saya pikir selama harga Elsa tidak ditutup di bawah support 386-nya, masih ada peluang harga akan menguji resistance di sekitar 438 maupun 450 ya untuk resistance psikologisnya. Dan juga perlu diingat pula untuk closing candle hari ini harga Elsa membentuk Dragonfly Doji ya, jadi candle dengan ekor di bawah yang cukup panjang yang menandakan adanya kekuatan pembeli yang cukup besar saat ini. Baik, dengan penutupan hari ini di 410, sementara resisten tadi ada di 3.800-an. Buy on weakness yang direkomendasikan entry level idealnya di berapa, Pak? Untuk entry level saya pikir di sekitar 400 sampai 416 masih ideal. Resistance-nya masih di 438, saya pikir tidak terlalu jauh untuk dijangkau oleh harga ya, dan supportnya di 386. Baik, penutupan hari ini Elsa di 410, buy on weakness di 400 hingga 416, resisten terdekat hingga ke 438. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada Energi ini. Juga direkomendasikan buy on weakness, Pak William. Analisis Anda. Ya. Baik, untuk saham Energi ini, Energi memang masih di bawah MA20-nya ya. Jadi kalau MA20-nya di 256, harga masih di 240. Namun saya pikir ini masih termasuk dalam koreksi yang wajar untuk jangka menengahnya ya, sejak pertengahan September yang lalu. Saya pikir selama harga tidak ditutup di bawah 200 masih ada peluang untuk rebound kembali. Untuk level entry di buy on weakness-nya, saya kira di sekitar level 220 sampai 234 ini merupakan area beli yang menarik untuk dijadikan area entry. Untuk resistance-nya terdekat di 260, kemudian untuk resistance yang penting ada di level 302 untuk Energi Mega Persada ya. Baik, penutupan hari ini Energi di level 240 melemah cukup dalam di 3,23%. Pak William, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga untuk PGEO, Pak. Analisisnya di perdagangan hari ini, di mana PGEO ini mengalami koreksi cukup dalam di 1,85% di 1.325 dan tadi sempat menyentuh level terendah intraday-nya hari ini di 1295. Dalam sepekan terakhir, Medco sempat menguat ke 1.400-an ini. Namun di perdagangan hari ini lebih cenderung tertekan. Analisis jangka pendek dan menengah untuk PGEO. Ya, untuk PGEO ini saya pikir yang
beberapa tanggal yang perlu diperhatikan adalah tanggal 16 Oktober lalu sampai 17 dan 18 Oktober ini ada penguatan harga yang cukup signifikan ya, ada bullish engulfing candle-nya, kemudian koreksi harga selama 3 hari terakhir ini juga tidak terlalu kencang dibandingkan dengan penguatan harganya. Kemudian secara jangka panjang juga PGO ini masih di fase uptrend-nya ya. Memang saat ini harga di bawah MA20 juga, namun masih ada peluang harga kembali rebound ya, mengingat juga volume perdagangan selama mengalami penurunan harga 3 hari berturut-turut ini cenderung turun. Selama harga PGO tidak ditutup di bawah support 1150-nya, saya pikir masih menarik dan harga bisa kembali menguji resistance di 1650-nya untuk PGO, kira-kira seperti itu, Pak. Oke, terakhir dari konsumer ada Unilever, Pak. Anda rekomendasikan buy juga dengan target resisten di 4.200. Nah, secara jangka pendek dan menengah, Unilever ini dalam beberapa perdagangan terakhir cukup sulit untuk menembus ke level 4.000-an. Target Anda di 4.200. Bagaimana skenario-nya untuk Unilever untuk menuju ke level 4.000-an terlebih dahulu? Ya, untuk Unilever ini memang terlihat sulit untuk menembus bahkan level 3.900-nya ya selama kurang lebih hampir 1 bulan. Namun juga perlu diperhatikan kalau harga Unilever selama kurang lebih 1,5 bulan terakhir ini sudah konsisten ditutup di atas MA20-nya. Kemudian dari indikator MACD-nya juga sudah memasuki zona positif, terus bergerak ke atas. Closing candle hari ini juga bagus, membentuk Dragonfly Doji juga ya. Jadi harga terlihat menolak untuk turun ke bawah MA20-nya selama 2 hari berturut-turut. Maka peluang harga untuk melanjutkan penguatannya saya pikir cukup terbuka lebar. Oke. Potensi untuk reversal ya ke resistance 4.200 selama supportnya di 3.460 tidak di breakout. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Elsa, Energi, PGO, dan Unilever, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak William, kita masih punya 1 segmen lagi, sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk, nanti kita akan coba ulas, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak William, langsung saja Pak ke pertanyaan pertama. Kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan BRMS Pak. Ingin masuk, direkomendasikan atau tidak support dan resistennya Pak? Oke, untuk BRMS supportnya saat ini ada di level 177 ya, resistance di 214. Saya pikir masih cukup ada ya peluangnya untuk paling tidak menguji resisten 214 dan 226 selama support 177 ini tidak di breakout untuk BRMS. Baik, selanjutnya ada Bapak William dari Surabaya, namanya sama Pak William. Ini menanyakan saham KICI Pak, KICI, Kedaung Indah kan TBK ini. Penutupan hari ini ditutup flat ini. Masih layak dipertahankan tidak? Kebetulan tidak menyebutkan sudah ambil posisi di level berapa ini. Dengan pola teknikalnya, bagaimana proyeksi untuk KICI? Ya, untuk pola teknikalnya saya pikir belum ada konfirmasi untuk reversal ya. Jadi antara harga cenderung sideways maupun akan cenderung menguji support di level 131. Resisten saya pikir ada di sekitar 160 untuk KICI Kedaung Indah ya. Oke, masih layak untuk dipertahankan Pak? Saya pikir masih bisa selama supportnya di 131 itu tidak di breakout. Baik, selanjutnya ada Bapak Wasis Budi Utomo dari Berau, Kalimantan Timur. Terima kasih juga sudah bergabung. Antam untuk minggu ini masih mungkinkah menguat di atas angka 1.800-an Pak William? Ya, untuk minggu ini saya pikir Antam lebih cenderung untuk menguji support 1.705 dan support 1.665 ya dengan closing candle hari ini yang cukup tebal bearish candle-nya dengan resistance di 1.850. Baik, selanjutnya ada Bapak Felix dari Surabaya. Kali ini menanyakan saham infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom, Pak. Bisa entry di berapa untuk level saat ini? Antam hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di 3610. Sudah jauh meninggalkan level 3.700-an. Dan tampaknya ini level terendah dalam 1 bulan terakhir paling tidak. Entry level untuk Telkom di tengah pelemahan yang terjadi.
Oke, untuk entry level saya pikir masih cukup jauh ya. Saya pikir di sekitar 3.450 sampai 3.520 ini masih bisa dijadikan entry level dengan supportnya di 3.300. Namun juga resistance-nya saya pikir masih tidak terlalu jauh juga nanti di sekitar 3.660 ya. Karena memang penurunan harganya untuk Telkom hari ini juga cukup signifikan selama 1 minggu ke belakang nanti. Baik, jawaban untuk dari Bapak Felix dari Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke Bali. Ada Gede dari Bali, ini menanyakan posisi saham Bumi, Pak, di 147, apakah di cut loss? Dan kebetulan Bumi juga ditanyakan oleh Bapak Taufik dari Padang, Sumatera Barat. Analisis saham Bumi, bagaimana pergerakan sahamnya untuk 1 bulan ke depan untuk Bumi? Silakan Pak William. Baik, untuk saham Bumi ini saya pikir masih cenderung koreksi ya untuk 1 bulan ini. 1 bulan ke depan akan cenderung untuk menguji supportnya di sekitar 109. Kemudian untuk resistance-nya ada di sekitar level 125 untuk terdekat dan 130 untuk resistance selanjutnya. Masih belum ada konfirmasi untuk reversal kembali uptrend ya untuk Bumi, namun selama 1 bulan kelihatannya cenderung korektif pergerakannya. Oke, 147 cut loss saja atau averaging down? Saya pikir untuk averaging down masih bisa, namun untuk exit-nya nanti untuk kembali ke sekitar 140 saya pikir cukup sulit ya. Mungkin bisa exit nanti di sekitar 127, 128. Oke, selanjutnya menanyakan saham Gotoh, Pak. Tidak menyebutkan nama dan lokasi. Entry level untuk Gotoh mengalami kenaikan di tengah turun dalamnya untuk indeks harga saham gabungan. Ya, untuk entry level Gotoh saya pikir untuk saat ini ya di sekitar 61 sampai 63 masih bisa. Supportnya saya pikir di level 56 masih juga bisa juga dengan resistance terdekat di sekitar 70 ya untuk Gotoh. Baik, analisis untuk saham juga untuk trennya juga belum ada konfirmasi. Oke, baik. Ya, masih belum ada reverse. Analisis untuk saham Gotoh dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak William, waktu kita cukup terbatas dan tampaknya pembahasan Gotoh tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Pak William, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat selalu juga. Baik, terima kasih. Ada Bapak William Wibowo, Technical Analyst PT Kanaka Hita Solvera. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.